Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati ya, panitia khususnya Pandi, saya sangat mengapresiasi ya atas inisiatif penyelenggaraan simposium ini, dan tidak lupa ya kepada Wali Kota Bogor, yaitu Bapak Bima Arya yang begitu concern terhadap kebudayaan Sunda. Paling tidak saya sendiri pernah 3 kali diundang ya ke Bogor itu berbicara tentang kesundaan, sekalipun belum pernah bersalaman karena beliau itu begitu sibuk, tapi dalam setiap acara beliau menyempatkan diri untuk membuka setiap acara yang berkaitan dengan budaya. Itulah apresiasi saya. Juga tidak lupa saya mengaturkan hormat kepada Pini Sepuh Bapak Eri Harja Pamekas yang selama ini ya menjadi inohong dan panutan saya tentang kesundaan di Yayasan Budaya Rancage setelah para sesepuh-sesepuh sudah ya pergi lebih dulu. Oke, juga kepada semua pemakalah dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi di sini ada Kang Aditya. Kang Aditya, ya salam ya. Sukses selalu. Ya, yang saya hormati, ya izinkan saya menyampaikan PPT atau PowerPoint di sini. Ya, gitu langsung ya. Nah, oke. Nah, saya diminta ya bicara dengan judul sejarah perkembangan pembakuan aksara Sunda. Ya, sekalipun saya ingin berusaha ya keluar dari sisi normatif akademis, tapi susah karena ini menyangkut juga persoalan teori. Oleh karena itu, izinkan saya di sini agak ingin membacakan secara full poin prolog. Ditinjau dari sudut kebudayaan, aksara Sunda dan aksara-aksara Nusantara. Sebentar ya. Saya ulangi, ditinjau dari sudut kebudayaan, aksara Sunda dan aksara-aksara Nusantara pada umumnya merupakan salah satu bagian dari unsur kebudayaan nasional. Oleh karena itu, pemasyarakatannya pun hendaknya dikaitkan dengan upaya pemeliharaan kebudayaan Sunda secara keseluruhan. Nah, kehadiran saya pada acara ini jangan dipandang sebagai seorang dosen atau peneliti, tetapi saya ini sebagai warga penggemar dan pengguna aksara yang sama-sama kita cintai. Atas dasar ini, kita semua dapat saling tukar pengalaman, paling tidak pengalaman saya selama menjadi pekerja dan pelacak keragaman aksara sebagai sarana tradisi tulis melalui bidang filologi. Ya, bukan masalah teoritis semata, tetapi benar-benar ini adalah pengalaman yang mengkristal selama ini pada diri saya. Di satu pihak, filologi diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari perkembangan kebudayaan suatu bangsa melalui teks tertulis, khususnya yang tertuang dalam tradisi naskah. Bagi saya, kebudayaan yang mengalir di hadapan saya sekarang ini tentu memiliki sejarah panjang di belakang. Seperti layaknya sebuah sungai, saya tidak pernah tahu dengan pasti dari mana saja datangnya air yang mengalir itu. Dari gunungkah, dari awankah, dari pepohonankah, atau masuk dari sungai yang lain? Yang nampak jelas di mata saya, ia sudah berkumpul, berbaris, mengalir menimbulkan bunyi suara yang dalam penangkapan kuping saya demikian merdu. Seakan waktu pun dibuat berhenti dan ruang pun hilang lenyap. Suara-suara ini pun tak lagi diketahui dengan pasti dari mana saja datangnya. Barangkali dari segala penjuru mata anginkah? Oleh karena itu, kebudayaan dapat saya sebut sebagai suara tradisi.
sebagai wakil dari kumpulan-kumpulan suara yang mengkristal dalam kata-kata yang saling bersahutan. Dan karenanya dalam pandangan saya, kebudayaan berproses terus. Jika tidak, itu berarti saya telah menyempitkan sesuatu yang luas atau menyederhanakan sesuatu yang sesungguhnya kompleks. Di sini saya sebagai seorang yang senantiasa bergelut dengan berbagai unsur naskah karena memang saya ingin terus belajar filologi. Tentu berharap menjadi seorang filolog. Ya, sungguh eksotis kedengarannya maka sebutan itu. Pencinta kata. Gambaran stereotip seperti yang saya kemukakan itu sesungguhnya dibentuk bersama-sama oleh teks yang tertuang dalam bahasa rekam dengan aksara, pikiran saya, dan tradisi kultural. Namun bukan gambar itu sendiri yang penting, tetapi efek yang diciptakan terhadap pergulatan saya untuk berusaha memahami gaung rekaman suara-suara purba lewat aksara yang saling saut dalam lorong-lorong puing tradisi tulis. Ia menjadikan pergulatan itu tidak lagi seperti perjalanan yang kesepian. Saya datang ke zamannya dengan menghentikan waktu zaman saya ini, atau saya undang ke zaman saya karena saya membuka pintu waktu. Itulah apresiasi saya, pandangan saya berbicara berkaitan dengan kebudayaan. Wabil khusus yang menjadi topik sekarang adalah aksara. Selanjutnya, ini saya ingin menampilkan beberapa contoh nukilan foto tradisi tulis yang ada di Tatar Sunda. Ya, mudah-mudahan sekalipun tidak representatif, tapi ini sebagai bukti ada. Ini salah satu prasasti yang dikenal pada zaman Tarumanagara. Nah, ini aksaranya aksara Palawa. Seperti tadi oleh Bapak Eri disebutkan sekitar abad ke-5 abad ke-7. Aksaranya aksara Palawa, bahasanya bahasa Sanskerta. Ya, jadi pada zaman Tarumanagara, apakah masyarakat yang tinggal di Jawa Barat berbahasa Sanskerta? Belum tentu. Tapi persoalannya karena pada saat itu bahasa Sunda belum bisa direkam ke dalam aksara yang benar-benar bisa merekam sistem bunyi bahasa. Nah, ini buktinya kalau saya baca ini 3 baris ini yang terkenal juga baru-baru ini jadi polemik. Ini bahasanya Sanskerta. Wikrantasah wani pateh. Nah, Srimatah Tarumana Srimatah Purnawarmana. Tarumanagara Nagarendrasya Wisnoripa pada Dwaya. Tentu saja bahasa ini sangat asing bagi kita. Nah, itulah bukti pada saat itu semua dokumen informasi disampaikan oleh bahasa Sanskerta. Tentu juga ada tendensi yang bukan saja ini karena bahasa saat ini Sanskerta pada saat itu mungkin digunakan sebagai lingua franca bahasa internasional dan prasasti memiliki misi-misi informasi politik juga Ini fakta bahwa pada zaman Tarumanagara aksara masih. Nah, baru sekitar abad ke-14-an saya mengambil contoh prasasti yang paling akhir ditemukan di situs Astana Gede Kawali. Nah, ini aksaranya sudah Sunda kuno dan bahasanya pun Sunda kuno. Buktinya kalau saya baca ini kira-kira ini harus dibaca ini pertinggal nu atis tirasa ayama nu ngesidayeun bae ulah botoh bisi kokoro. Mulai bahasa agak familiar, agak terhadap kuping khususnya orang Sunda di Jawa Barat Lalu ini juga boleh dikatakan 1,5 abad kemudian ini prasasti yang terkenal yaitu batu tulis Bogor. Ini yang menjadi salah satu ini sudah aksara Sunda kuno, juga bahasa Sunda kuno. Tentu saja dari sisi model aksara tipenya aksara Sunda tapi sudah ada beda. Nah, itu. Tentang redaksinya mungkin Bapak-bapak ini karena sudah populer tidak usah saya bacakan di sini. Berikutnya ini naskah dalam lempengan timah dari Nagara Pagi. Saya katakan ini sebagai sebuah naskah berbahan logam. Karena kalau hanya satu lempir itu dalam dunia
ilmu kuno, filologi atau arkeologi, epigrafi, ini sebut piagam, seperti piagam kebantenan. Nah, itu. Tapi ini saya kategorikan sebagai naskah. Lalu ini yang terkenal di Perpusnas yaitu Carita Parahyangan. Ini sudah aksara Sunda kuno dan bahasanya juga bahasa Sunda kuno. Nah, ini sudah populer ya, diantaranya diawali dengan Dehnihan, Carita Parahyangan, Sang Resi Guru, Mangyoga Raja Putra, dan seterusnya. Nah, tentu saja bahasa-bahasa yang digunakan dalam media lontar ini irit sekali, pelit sekali penulis karena memang menyesuaikan bahan, mengirit bahan, bukannya tidak bisa berbicara panjang-panjang tapi simple, adat. Nah, ini cerita lontar cerita Ratu Pakuan yang diperkirakan abad ke-18. Ini mengisahkan proses perjalanan perpindahan ya, Ratu Pakuan, Raja Sunda dari Karaton Wetan yaitu Galuh Pakuan ke Karaton Kulon, yaitu ke Pakuan Pajajaran yang dikenal ya, yang ditulis dalam prasasti ini Sri Baduga Maharaja Ratu Adi Pakuan dengan nama penobatannya yang dikenal sebagai salah seorang Raja Sunda yang berpredikat ya, bergelar Prabu Siliwangi dan paling dekat pada memori kita. Jadi perjalanannya dikabarkan, diberitakan, ya ada reportase. Ya, ini mengisahkan perjalanan. Nah, selanjutnya ini naskah-naskah yang ada di Tatar Sunda. Ini jelas ya, naskah lontar Surat Ali Imron, aksaranya Arab, bahasanya tentu juga Arab. Ya, ini aksara pegon, itu aksara Arab yang digunakan untuk merekam sistem bunyi-bunyi bahasa lokal, khususnya bahasa Sunda. Nah, terakhir ini untuk menggambarkan keberadaan bahwa ya di sini ada sebuah dokumen POC ya tentang Cirebon. Ya, orang Belanda menulis dalam huruf Latin, jadi mulai ya lalu ya untuk kepentingan informasi nasional digunakanlah aksara Jawi atau pegon, aksara gundul. Di sini aksara cacarakan ditandatangani oleh para abjad. Itulah ya salah satu bukti-bukti keberadaan naskah. Nah, setelah itu saya ingin juga ya menyampaikan, maaf ini bukan kuliah tapi ya Kak, seperti inilah ya saya ingin menyampaikan. Ini anatomi sebuah tradisi tulis khususnya naskah. Ya. Biasanya kita memegang sebuah naskah itu, yang dipegang itu adalah wujud fisiknya, yaitu bahan. Nah, aneka ragam bahan. Sejak dulu, zaman kerajaan sampai sekarang, mulai dari berbagai daun-daun palem-paleman, kulit ya, pepohonan atau ya saya, ya lontar, nipah, dan sebagainya, tentu saja dengan ciri-ciri luarnya. Itu fungsi bahan itu menyediakan sarana untuk menggambar atau meletakkan ya tulisan ya, dalam pengertian gambar tulisan itu, dan tulisan tentang sistem bunyi bahasa adalah aksara. Jadi fungsi tulisan itu adalah merekam sistem bunyi bahasa. Setelah itu ya, dalam suatu tradisi tulis barulah kita mengetahui bahasa. Kita tidak akan tahu bahasa kalau tidak tahu sistem ya, tata tulisnya. Nah, fungsi bahasa adalah membungkus teks. Jadi teks itu abstrak. Jadi ketika kita misalkan ya biasanya dalam acara-acara tertentu protokol ya biasanya memanggil ketua atau siapapun. Ya Bapak Ketua dipersilakan untuk membacakan teks. Itu secara filologi salah. Yang dibaca harus naskah. Baik yang diketik maupun karena teks itu yang akan disampaikan. Dan teks itu ya abstrak ya, tetapi abadi. Jadi teks berbahasa Sunda, dibungkusnya dengan bahasa Sunda. Bisa saja teks ini ya diterjemahkan ke dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain. Tetap teksnya satu. Tetap itulah ya kestabilan teks dan tetap kekal. Sekalipun teks tadi Carita Parahyangan umpamanya sudah tidak ada dalam naskah Sunda kuno, tapi sudah ada transliterasi dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Teks Carita Parahyangan tetap. Dalam bahasa Indonesia tidak ada, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, tetap teks Carita Parahyangan itu ada. Tinggal usaha kita. Mau tidak belajar dalam bahasa Inggrisnya, mau tidak belajar dalam bahasa Indonesianya, termasuk ya, bahasa Sunda kuno. Inilah anatomi naskah. Ya. Nah, jadi berbicara tentang aksara, ya kalau kita ya kembali ada dalam lapisan kedua, itu setelah bahan. Nah,
secara anatomis, jadi penjelasan tadi, tradisi tulis terdiri atas komponen-komponen ragam bahan alas dan alat tulis yang berfungsi sebagai sarana menggambar tulisan atau aksara. Setelah itu, ya lapisan kedua ada ragam tulisan atau aksara yang berfungsi, nah ini sebagai saya gunakan terminologi perekam sistem bunyi bahasa. Dan yang ketiga, ragam bahasa yang berfungsi sebagai pembungkus teks. Itulah anatomi bahasa. Kemudian saya ingin sedikit ya berteori. Nah, ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk aksara disebut paleografi. Istilah paleografi yang kita kenal ya berasal dari kosakata Yunani. Paleos, kuno, dan grafien, nulis. Artinya sebuah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk tulisan atau aksara kuno. Tugas utama paleograf adalah meneliti sejarah tulisan atau aksara, melukiskan dan menerangkan tipologi dan model perubahan bentuk aksara dari masa ke masa. Jadi pada dasarnya dalam paleografi ada dua istilah yang secara terminologis penting dipahami, yaitu tipe aksara dan model aksara. Ini ya, dalam paleografi itu. Secara tipologis, aksara itu dapat dibedakan ke dalam 3 tipe. Pertama, ya, logosilabik, yang pada dasarnya ya, satu gambar bunyi berupa sebuah kata, satu kata. Yang kedua, tipe silabik, yang pada dasarnya satu gambar bunyi berupa sebuah suku kata, yang biasanya disebut terbagi ada aksara suara dan aksara ngalagena. Yang ketiga, tipe fonetik, yang pada dasarnya satu gambar satu bunyi, ya, yaitu ini huruf Latin yang dibagi ke dalam bunyi vokal dan bunyi konsonan. Sementara aksara-aksara daerah di Nusantara, termasuk juga aksara-aksara ya, di negara-negara lain, umumnya tergolong kepada tipe silabik, aksara Sunda. Hanya biasanya ada aksara suara, ya, a, i, u, e, o, lalu kaganga, cajanya, tadana, itulah aksara ngalagena. Gitu. Baik dalam itu sebutan terminologi. Nah, selanjutnya, ya, adapun yang dimaksud model aksara ini ya adalah perubahan bentuk aksara dari masa ke masa sesuai dengan fungsi sebagai alat perekam sistem bunyi suatu bahasa. Berhubung tiap-tiap bahasa itu senantiasa mengalami perkembangan akibat saling pengaruh kebudayaan antar bangsa yang memiliki bahasa berbeda, maka dengan sendirinya aksara pun akan mengalami perubahan. Dengan demikian, model aksara dapat diartikan sebagai sebuah sistem ejahan. Ya. Nah, tadi ada tipologi disebut-sebut oleh pemakalah yang terhormat, tipologi. Itu cara menulis menata urutan kata. Tapi di sini yang dimaksud tipe. Tipe itu gen. Ya, itu. Nah, kemudian ya berikut ini ya ditunjukkan model aksara Sunda kuno. Nah, jadi orang kadang-kadang bertanya, nanti kok aksara Sunda seperti ini? Nah, itulah model sekarang. Nah, ini saya mencoba mendata, menginventarisasi tradisi tulis Sunda mulai dari ya bentuk dari prasasti kemudian naskah. Saya coba prasasti Kawali, ya ini aksara suaranya mulai A ada, ya, tetapi E ya tidak ditemukan. Kenapa? Karena memang prasasti itu irit, Pak, kosakatanya gitu, bukan berarti tidak digunakan. Kemudian ya di prasasti Batu tulis itu ya A, I ada, yang lainnya tidak. Kemudian Kebantenan, piagam Kebantenan yang ditemukan dari Bekasi sekarang museum itu ada. Dari cara Parahyangan, lalu Prahmen dan sampai naskah-naskah Ciburu ini begini. Maksudnya ini menggambarkan ya gambar-gambar yang berbeda. Kenapa tadi juga sekali lagi bahwa fungsi aksara merekam sistem bunyi bahasa, sementara bahasa yang direkam berkembang. Contoh umpamanya bahasa Sunda kuno tentu saja jelas berbeda dengan bahasa Sunda saat ini. Bahasa Sunda saat ini mau tidak mau harus menerima istilah-istilah bukan hanya ya dari Timur Tengah, dari Barat pun. Umpamanya kata kompleks, X harus ada gambarnya. Kemudian zakat. Nah, flu. Nah, sekalipun orang Sunda tidak bisa menyebut F katanya itu ya, flu. Vespa. Nah, itu tersedia. Itulah
aksara hadir. Tetapi kehadiran aksara Sunda dalam pembakuan sekarang bukan ya diciptakan ya sekehendak hati. Tentu saja ya prinsip-prinsip norma keilmuan paleografi itu ditekankan. Nah sekarang ya aksara ngalagena, yaitu jangan disebut dalam sistem silabik itu aksara konsonan tidak dikenal. Itu konsonan itu untuk fonetik gitu ya. Jadi kalau dalam fonetik itu bunyi-bunyi hurufnya a, ed. Nah, itu fonetik. Kalau fonemik nama a, b, c, d, e. Nah, itu nama fonetik. Ya, ini sedikit karena ya pengalaman di SD anak-anak yang baru belajar. Dulu saya kurikulum 64. Ya, buku belajar saya itu berbahasa Sunda, judulnya Babari. Nah, ketika guru mengajarkan itu diajak huruf Latin ini ya. Berdasarkan fonetik. Dodo. Tidak do, tapi do, dodo. Bapak, eba. Itu sangat melekat. Makanya ya perkembangan berikut di SD ini karena mungkin ya para pengajar tidak mempelajari paleografi. Buku Budi. Ya, Budi di hejahnya dengan sistem fonemik. Jadi bu, di dei seharusnya. Makanya anak-anak susah belajar membaca. Pernah ya dengan analogi dengan alasan ya akhirnya jangan diajak analoginya ke bahasa Inggris. Ya itu karena bahasa Inggris tidak bisa diajak. Seperti upamanya CAT. Jadi cat, bukan cat. Gitu kan dan lain-lain upamanya rumah. Home. Ya. Ho jadi bacanya home. Nah itulah. Nah inilah prinsip-prinsip paleografi tentu saja perlu diterapkan terutama untuk ya, aksara-aksara yang tipenya fonetik. Nah sekali lagi fonetik dikenal ada bunyi vokal, bunyi konsonan, tapi dalam silabik tidak dikenal. Yang dikenal adalah yang seharkat itu aksara sora atau aksara suara dan aksara ngalagena yang masih belum. Nah inilah bentuk-bentuk diantaranya ada 24 kolom, tetapi pada prinsipnya aksara Sunda kuno itu ada 18. Kaganga, sajanya, tadana, pabama, yarala, wasa. Lalu ini variasi-variasi ba. Nah ini dalam prasasti Kawali ada muncul, tapi di yang lain tidak ada. Kenapa di Kawali masih ada vokal ba? Karena itu dari sisi usia ya agak lebih duluan, lebih kuno. Nah, beda sekitar 1,5 abad dengan prasasti batu tulis. Pada saat itu kosakata Sunda masih menerima bunyi-bunyi berat serapan dari Sanskrit dan Sanskerta atau juga dari Jawa kuno. Tapi orang Sunda itu dalam berbicara tidak berat-berat amat, maka akhirnya ditinggalkan. Ya, gambar bunyi ba, da itu. Ya, ba saja, da saja begitu. Kemudian ini varian-varian aksaranya sesuai dengan hasil pendataan berdasarkan naskah-naskah. Ini ya. Berikutnya ya karena itulah barangkali bisa saya walaupun sangat sederhana bisa menunaikan tugas ya menelusuri sedikit ya lintas historis aksara. Sekarang landasan pembakuan aksara Sunda. Ini berkaitan dengan landasan atau dasar untuk dilakukan penelitian, pengungkapan kembali proses pembakuan, pensosialisasian dan implementasi aksara Sunda, yaitu yang pertama ini Kepres nomor 082 B91 ya, Juli 9. Ini masih zaman pemerintahan Orde Baru, zaman Pak Harto. Pada saat itu sudah ada gagasan melalui Mensesnek, yaitu ya adanya upaya komputerisasi aksara di Nusantara. Dan kebetulan ya ke Bandung diutus ya dan Ibu Tuti ya. Dan kebetulan saya termasuk ya yang golongan muda kemudian diterima oleh wakil gubernur Jabar waktu itu Pak Suhud Warnain. Jadi tahu lalu agak terhambat, nah maka muncullah Perda nomor 6 tentang pelestarian, pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra. Ya, keluarlah Perda ya berapa hampir 5 tahun berikutnya, tapi Jawa, Bali dan itu lebih agresif. Ini di Sunda ada sedikit keterlambatan karena ada polemik di antara pilihan ya, aksara Sunda kuno dasarnya atau cacarakan gitu. Nah, kemudian diikuti oleh SK Gubernur ya tahun
1999. Nah, kemudian muncul lagi diperbarui oleh Perda Jabar nomor 5 2003 yaitu, dan berikutnya saya ya SK Gubernur 2004, dan kesininya Perda atau SK Gubernur saya belum begitu banyak menyimak. Nah, ini perlu saya kemukakan hasil rumusan ya Lokakarya Aksara Sunda. Nah, ini ya, ini karena saya harus memperlihatkan dasar-dasar itu. Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Oktober ya 1970, bertempat di Aula Pusat Studi Bahasa Jepang, Kampus Fakultas Sastra Unpad Jatinangor, diadakan Lokakarya Aksara Sunda yang merupakan kerjasama pemerintah ya, Pemprov tingkat 1 dengan Fakultas Sastra waktu itu Universitas Pajajaran. Setelah menyimak 2 pidato sambutan dan 3 ya makalah yang disajikan, yaitu sambutan Rektor Universitas Pajajaran, sambutan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, makalah yang berjudul Aksara Sunda Lambang Jati Diri, ya, kebetulan Prof. Edi dan saya yang mendampingi. Kemudian pemasyarakatan Aksara Sunda ini oleh Kak Kanwil, ya, Bapak Kamrin. Kemudian makalah oleh Profesor Ayat Edi, ya, pemasyarakatan Aksara Sunda pilihan. Maka ya diputuskan, satu, berdasarkan data sejarah yang ditemukan di Jawa Barat telah digunakan paling tidak 6 jenis aksara untuk merekam ya, sistem bunyi bahasa Sunda, yaitu juga yang belum bisa digunakan itu aksara Palawa ya, dan Dewa Nagari atau Pranagari, intinya Nagari, aksara Sunda kuno, aksara Arab khususnya Pegon, yaitu aksara Arab yang digunakan untuk merekam sistem bunyi bahasa lokal khusus Sunda. Nah, aksara Jawa itu Cacarakan dan Latin. Jadi aksara Sunda kuno, aksara Arab Pegon, aksara Jawa, aksara Latin ini besar jasanya terhadap bahasa Sunda. Ya, merekam sistem bunyi bahasa dalam karya-karya tulis. Nah, persoalannya yang harus dicari kan kekhasan, ya, keoriginalan ciptaan masyarakat Sunda. Maka keenam, aksara tersebut dipakai sejak abad 5 Masehi hingga sekarang dengan perincian aksara Palawa abad ke-5 sampai 7, aksara Sunda kuno ya yang ditemukan abad 14 hingga 18, aksara Arab Pegon ya abad 18 hingga pertengahan 20, aksara Cacarakan abad 19 hingga pertengahan 20, dan huruf Latin akhir abad 19 hingga sekarang. Nah, itulah ya aksara-aksara. Selanjutnya, kriteria yang seharusnya digunakan untuk menentukan jenis aksara yang disebut aksara Sunda sebagaimana dimaksud pada Perda nomor 6 tahun 96 dikeluarkan oleh Pemprov tingkat 1 Jabar adalah rumusan tentang aksara Sunda. Perda tersebut ya rumusannya, aksara Sunda adalah sistem ortografi hasil kreasi masyarakat Jawa Barat yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan sistem bunyi bahasa Sunda. Itu salah satu yang eksplisit dalam klausul pasal 1 nomor K. Selanjutnya, ditinjau dari sudut bentuk aksara sederhana, rentang waktu, dan luas wilayah pemakaian, lama dan luas wilayah. Fungsi merekam sistem bunyi bahasa Sunda, hukum. Ya. Kepres nomor 0891, ya tanggal sekian, Perda nomor 696, tingkat aktivitas kreasi pemakaian tinggi, persentase kreasi masyarakat Sunda juga tinggi, tingkat kemungkinan dijadikan lambang jati diri dan kebanggaan orang Sunda Jawa Barat tinggi, maka aksara yang sesuai dengan rumusan Perda nomor 6 adalah jenis aksara yang tampak masih dipakai pada abad 14 hingga abad 18. Jadi yang disebut aksara Sunda kuno. Sejak sekarang ya jenis aksara tersebut disepakati untuk dinamakan aksara Sunda tanpa tambahan kuno. Nah, karena sudah berubah model tadi kan, ejaan. Nah, berikutnya berhubung aksara Sunda ya dan sebagainya itu ya berdasarkan kelengkapan aksara dan sistem pengaksaraan serta kepraktisan untuk menuliskan dewasa ini, aksara Sunda variasi model ya ejaan yang ditulis pada naskah seyogianya diterapkan sebagai aksara Sunda yang akan dipakai ya, sekarang Sunda baku. Kemudian nah ini sedikit dirumuskan, penamaan aksara Cacarakan menjadi aksara Sunda berasal dari
ya buku yang dikarang oleh Grace Hus ya berjudul Handelingen voor Unlearn van het Sundanis Letterschrijf. Nah, itu sejak itulah ya cacarakan disebut sebagai aksara Sunda. Ya, dengan dibuang 3. Ini tentu saja ya dibuat untuk kepentingan pihak kolonial, untuk kepentingan administrasi zaman Regenskap. Padahal ya peneliti itu tidak menyentuh ya orang Sunda di pedalaman gitu. Karena aksara Jawa memang sudah ya ada di pesisiran ya, termasuk Cirebon dan sebagainya. Nah, selanjutnya ditinjau dari sudut kebudayaan. Aksara Sunda merupakan salah satu bagian dari kebudayaan Sunda. Oleh karena itu, pemasyarakatannya tidak hanya dikaitkan dengan upaya pemeliharaan kebudayaan Sunda secara keseluruhan. Berdasarkan pandangan ini, maka pemasyarakatan aksara Sunda memiliki kaitan dan ruang lingkup yang luas. Ya, seluas kehidupan manusia dan masyarakat Sunda. Manusia dan masyarakat Jawa Barat umumnya. Pemasyarakatan aksara Sunda berkaitan erat dengan pemeliharaan bahasa Sunda, pengajaran bahasa Sunda di sekolah, dan aspek-aspek kehidupan lainnya di masyarakat Jawa Barat. Di Indonesia umumnya, baik unsur kehidupan tradisional maupun kehidupan modern sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, persyaratan aksara Sunda, pemasyarakatan aksara Sunda hendaknya dilakukan secara bertahap. Karena jenis aksara ini sudah lama, sekitar 3,5 abad tidak dikenal lagi oleh masyarakat Sunda. Tahapan pemasyarakatan aksara Sunda dimaksudkan pertama tahap pawanohan atau tahap pengenalan kembali, yaitu sosialisasi. Ya. Yang kedua ya tahap pelomaan, yaitu membiasakan. Pada tahap ini diusahakan agar masyarakat Sunda mulai loma, mulai terbiasa dan akrab dengan aksara Sunda. Yang selanjutnya tahap pengagulan, lambang kebanggaan. Pada tahap ini diupayakan agar aksara Sunda menjadi keagulan atau kebanggaan rakyat Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya bahwa telah dapat berkomunikasi tulis dengan menggunakan aksara Sunda. Yang keempat atau D, pamibandaan. Tahap pemibandaan itu rasa memiliki. Satu tahap ketika masyarakat Sunda sudah menganggap aksara Sunda sebagai milik bersama. Nah, selanjutnya, lokakarya ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk melaksanakan hasil lokakarya ini. Nah, ini selanjutnya yang nomor 9, untuk penyusunan lokakarya ini yang lengkap dan menindaklanjuti lokakarya ini sesuai dengan isi ya semangat Kepres ya 082B91 dan Perda ya nomor 696 perlu disusun sebuah tim kerja yang terdiri atas perwakilan tokoh masyarakat, pakar, Pemda, Kamil dan sebagainya. Nah, ini juga perlu saya sampaikan pengalaman saya ketika pada tahap palomaan, pengenalan kembali atau sosialisasi. Ya, setelah itu aksara sudah dirumuskan, sudah digambarkan ya panduannya ya dalam sebuah buku. Saya dengan almarhum Pak Eka Jati dengan biaya tentu saja hasil usaha Pak almarhum Profesor Edi Eka Jati selalu berkeliling ke kabupaten-kabupaten kota di Jawa Barat. Tidak henti-hentinya. Suatu saat saya pernah di 2 atau 3 kabupaten dimarahi oleh peserta. Karena pesertanya itu ya sebagian yang sepuh. Ya dalam acara itu ya setelah Pak Edi almarhum memberikan sambutan ya itu lalu saya dipersilakan untuk membahas aksara memperkenalkan, saya dimarahi. Mungkin karena tidak ada Pak Edi, jadi saya anak masih muda itu ya. Jadi, "Jang," katanya. "Ya apa-apaan ini aksara buatan apa?" Gitu. Orang Sunda sudah punya aksara, cacarakan, hana caraka gitu. Waduh, saya dimarahi, saya jangan ini mentang-mentang sekolah tinggi kan gitu. Akhirnya saya sampaikan, Bapak dengan mohon maaf saya betul ya selama ini kuliah di Sunda dan minat saya juga ditugasi dorongan dari guru saya melacak aksara Sunda. Ternyata aksara Sunda itu ada, Pak. Nah, ketika saya pernah membaca karya tulisan Polsma dalam buku yang berjudul Sundanis Prakuns atau Gramatika Bahasa Sunda, Polsma secara eksplisit menyatakan bahwa orang Sunda tidak memiliki aksara. Orang Sunda hanya meminjam aksara dari Jawa dan Arab. Inilah yang menjadi
menggelitik saya dan menantang saya. Ya, akhirnya alhamdulillah ya setelah lalu saya sampaikan, Bapak, saya perlihatkan tadi bukti-bukti tertulis prasasti Kawali, batu tulis dan lontara. Bapak ini kenal enggak? Ya itu oh tulisan di batu katanya. Itu ya prasasti namanya, Pak. Ya, ini aksaranya apa, Pak? Ya itu aksara Hindu, aksara Kawi katanya gitu. Aduh, saya semakin terenyuh, nur. Akhirnya saya tidak habis akal, Bapak. Ini teh harta karun kita dari nenek moyang kita. Tapi karena kita belajar hana caraka, jadi tipenya beda dengan aksara Sunda. Mustahil ini terbaca. Gitu. Nah, itu ya antara lain pengalaman. Nah, makanya harus belajar aksara ini. Ini aksara milik kita, ciptaan leluhur kita. Cuma kita balangah, lengah. Gitu. Kita tidak menyatakan bahwa kita Izin misalkan Pak aksara Undang, Sunda tenggelam karena waktu itu kira-kira ya. Akhirnya saya akhiri Pak Undang, apa ya. izin Pak, waktunya 5 menit lagi. Oh iya, terima kasih. Ini ya pengalaman terakhir ini saya. Jadi akhirnya ya Bapak, kalau dalam suatu peradaban atau ingin menjenosid atau memusnahkan suatu bangsa, hilangkan jejak sejarah. Sebagai gerbang sejarah adalah aksara. Kita mengenal aksara, maka selama ini orang Sunda itu ngelayang-layang seolah tidak punya identitas. Itulah barangkali. Setelah itu, ini pengalaman saya, maaf, bukan egois, tapi itu perjuangan pada awal-awal. Akhirnya saya dipangku, dinangisi oleh mereka. Itulah pengalaman berkesan saya ketika awal-awal. Ya. Inilah rumusan untuk sebagai bukti. Ya. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan. Nah, inilah aksara Sunda Baku. Jadi ada 25 aksara Ngalagena dan ada 7 aksara suara. Kenapa? Nah, ini nanti panjang bicaranya, tapi intinya fungsi aksara merekam sistem Baku. Ini bahasa berkembang terus. Lalu inilah ya rambu-rambu atau yang mengubah suara, ya kelengkapan yaitu sistem tanda vokalisasi. Nah, kemudian kira-kira ini ya dalam, nah ini cara menulis sudah dipajangkan. Intinya aksara Sunda itu pada dasarnya harus ditulis ya, volume tubuh aksaranya harus sama, ya tidak usah tipis tebal kan itu untuk memudahkan. Nah, inilah salah satu aksara ya yang digunakan untuk ya model grafisnya. Tentu saja ini tentu. Nah, ini terakhir ya epilog. Aksara daerah atau aksara tradisi merupakan salah satu ciri dan jati diri kebanggaan bangsa. Mengingat satu, aksara daerah atau aksara tradisi akan langsung merujuk kepada satu bangsa yang menjadi pencipta sekaligus pemilik aksara tersebut. Dua, tidak semua bangsa di dunia sempat menciptakan dan memiliki sistem aksaranya sendiri. Tiga, aksara daerah atau aksara tradisi adalah salah satu sumber pembangunan jati diri bangsa dan keberadaannya akan menjadi kebanggaan bangsa tersebut. Nah, keterkaitan di antara ketiga hal tersebut dapat dijelaskan. Pertama, A. Apabila ciri bangsa itu tidak terpelihara, maka lunturlah hubungan ciri dengan yang dicirikannya. Apabila aksara daerah atau aksara tradisi tidak dipelihara atau sama sekali tidak digunakan lagi, maka akan hilanglah fungsi aksara daerah itu sebagai aspek budaya yang menunjuk langsung kepada masyarakat pencipta dan pemiliknya. Yang kedua, aksara adalah salah satu bentuk kemajuan budaya. Artinya kemampuan mencipta dan menggunakan aksara sudah jelas merupakan salah satu bukti pencapaian kemajuan budaya bangsa. Inilah alasan bahwa aksara tradisi merupakan salah satu unsur kebanggaan suatu bangsa, sebab tidak semua bangsa memiliki aksara ya, daerah atau sempat menciptakan aksara daerah. Terakhir, aksara adalah sarana perekam sistem bunyi bahasa guna membungkus teks yang mengandung nilai-nilai pokok yang menjadi kepribadian bangsa pemilik aksara tersebut. Hal ini sebagaimana terkandung dalam tulisan-tulisan pada prasasti, kuno, artefak sejarah lainnya yang menggunakan aksara tradisi. Nilai-nilai pokok dapat direvitalisasi sehingga menjadi jati diri atau kepribadian yang kokoh dari bangsa pencipta pemilik aksara. Apabila suatu bangsa berhasil memelihara dan merevitalisasi nilai-nilai pokoknya, ya sehingga mampu menjadi pemenang ya, atau minimal dapat mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan bangsa-bangsa ini, maka sepatutnya bangsa tersebut bangga terhadap keberadaan aksara tradisinya. Ya, barangkali itulah sebagai penutup dari saya epilog ya, daftar pustaka rujukan, kemudian ya ini lampiran-lampiran ternyata ya sekarang ya menjelang ini sudah ada ya
yang membuat kaligrafi aksaranya begitu indah. Ini karya, diantaranya karya Bapak Edi Dolan. Ini banyak Bapak Edi Dolan menggambar. Ini pun ya itu ya Bang Gopal, kemudian juga anak-anak siswa SMA. Ini salah satu, nah itu benar atau apa. Nah inilah ya buku Unicorn. Dan di sini ya saya sangat apresiasi, sangat bangga terhadap generasi muda penerus saya, terutama Kang Dadan Sutisna. Luar biasa beliau tekunnya dengan yang mencoba ya merumuskan aksara Sunda Unicorn, tentu saja dengan Kang Dian dan semuanya. Kang Dadan itu orangnya ulet luar biasa, maka muncullah Unicorn aksara Sunda. Meskipun ini tahun 28 saya sudah punya ya, model aksara Sunda versi Pi ya 1.0 itu ya yang bisa menulis sesuai dengan misalkan nama seseorang, tulis saja di komputer itu nama, misalkan nama Jana ya, tulis Jana keluar aksara Jana itu, dan itu sudah saya serahkan kepada tim dari Unpad. Inilah sebuah papan jalan ya secara utopis, secara utopia kira-kira seperti ini. Ada dua pilihan, tapi ini angan-angan yang sudah atur Oh, nuhun, baik. terima kasih. Ya wabillahi taufiq.